Bayangkan, Anda sedang tidur tenang di sebuah kota Romawi yang makmur. Lalu, tiba-tiba terdengar gemuruh seperti ribuan kuda neraka yang menghancurkan bumi. Bagaimana mungkin satu manusia bisa membuat seluruh kekaisaran terbesar di dunia gemetar ketakutan? Tahun 440-an Masehi, dunia sedang goyah. Kekaisaran Romawi Barat retak seperti tembok tua yang ditopang doa. Sementara di timur, Romawi Bizantium masih berusaha menjaga wibawa. Dan dari padang rumput luas Eurasia, datanglah bangsa Hun. Kaum penunggang kuda yang hidupnya berpacu dengan angin, bernafas dengan bau darah, dan makan dengan suara denting baja. Di tengah mereka muncul seorang pemimpin, Attila. Bukan sekadar raja, tapi badai yang bisa menelan kota dalam sekali hempasan. Romawi menyebutnya Flagellum Dei, cambuk Tuhan. Sebuah julukan yang lebih mirip kutukan daripada penghormatan. Ancaman nyata itu datang bukan karena sekedar ambisi wilayah, tapi karena satu hal, Attila haus kekuasaan, emas, dan tak ada satupun tembok manusia yang cukup tinggi untuk menghentikannya. Bayangkan barisan kuda Hun berderap di pagi buta. Suara tapal kuda bagaikan guntur yang pecah di langit. Debu mengepul menutup matahari. Udara penuh dengan bau peluh kuda dan besi panas. Mereka tidak membangun kota, tidak meninggalkan istana marmer, tapi setiap kali muncul, mereka meninggalkan jejak mayat dan kota yang berubah jadi abu. Pada tahun 451, Attila memimpin pasukannya menuju Galia, wilayah yang kini disebut Prancis. Di sanalah, di dataran luas Catalaunian Plains, ia berhadapan dengan aliansi aneh, Romawi yang sedang sekarat, bekerja sama dengan suku barbar Visigoth yang dulu musuh bebuyutan mereka. Pertempuran pun pecah, tombak melayang, panah berdesing seperti hujan badai. Hari pertama, pasukan Hun menghantam sisi kanan lawan dan hampir memecah formasi. Sejenak, dunia terasa akan jatuh ke tangan Attila. Namun, Visigoth melawan dengan marah. Darah mereka mendidih karena raja mereka gugur di medan tempur. Api balas dendam itu membuat barisan Romawi tetap berdiri. Suara pekikan, tangisan, dan teriakan doa bercampur menjadi satu simfoni neraka. Malam turun, tapi medan perang masih menyala dengan api. Attila, sang cambuk Tuhan, mundur sejenak ke dalam tenda megahnya. Di luar, ribuan tubuh membusuk, langit berwarna merah darah. Ia menghadapi keputusan gila, menyerang lagi dengan risiko hancur, atau mundur dengan reputasi tercoreng. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Dunia menatap. Ia memilih bertahan dengan satu taruhan terakhir. Attila memerintahkan sebuah ritual aneh, menumpuk pelana kuda dan perisai membentuk gundukan seperti altar kematian. Katanya, kalau ia mati besok, ia ingin dikubur di sana sebagai raja perang yang tak pernah tunduk. Ketegangan menekan dada, waktu terasa berhenti. Inilah titik di mana satu jiwa bisa mengubah sejarah. Yang mengejutkan, Attila tidak maju ke pertempuran lagi keesokan harinya. Ia mundur. Banyak yang percaya karena mimpi buruk menghantuinya. Konon, ia melihat bayangan malaikat maut di langit. Tapi ada rahasia lain. Beberapa sejarawan berpendapat, ia sebenarnya kalah bukan oleh pedang atau panah, melainkan oleh logistik. Pasukan Hun terlalu jauh dari tanah asal, dan persediaan habis. Attila, si cambuk Tuhan, bukan tak terkalahkan. Ia manusia, dengan perut yang juga bisa lapar. Meski begitu, namanya tetap menggema hingga hari ini. Attila tidak meninggalkan piramida, tidak meninggalkan candi,
tapi meninggalkan ketakutan yang menjadi legenda. Kisahnya mengajarkan bahwa kadang rasa takut lebih tajam daripada pedang. Seperti yang pernah ditulis seorang kronikus kuno, bumi bergetar ketika ia lewat, dan manusia berdoa agar tidak melihat wajahnya.